Satu, dua. Oke, untuk cek suara dulu. Sobat Ayo Sinau, kira-kira suara saya bisa didengar dengan jelas apa tidak? Nggih? Terdengar, Pak. Jelas. Oh ya, jelas nggih? Iya. Oh, nggih. Nggih, sebentar lagi acara akan kita mulai nggih. Iya. Baik, kita mulai saja acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat berjumpa lagi dengan kami, Ayo Sinau, BKD Kabupaten Magetan, yang pada hari ini, tanggal 3 Mei 2023, pertemuan kita pada kali ini memasuki episode yang ke-7 dengan tema tugas belajar jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL dengan UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami segenap kru Ayo Sinau dan juga teman-teman BKD Kabupaten Magetan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, pada Ayo Sinau episode 7 ini ya, nanti akan ada pengantar dari Bapak Dr. Martadi MSN, ya, Direktur Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi, dan juga nanti ada narasumber dari UNESA Surabaya yang akan menyampaikan seluk-beluk terkait dengan RPL ini. Apakah RPL itu? Bagaimana caranya nanti kita mengikutinya? Perkuliahannya bagaimana? Kemudian pendaftarannya bagaimana? Perkuliahannya bagaimana? Kemudian juga, nah ini yang pasti jadi pertanyaan nanti banyak adalah biayanya bagaimana gitu. Karena terus terang pasti banyak yang berpikir, wah, UNESA ini kan di Surabaya, sementara kita kan di Magetan. Nah ini bagaimana? Nanti akan dibahas tuntas dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Mengingatkan kembali bahwa Ayo Sinau selain kita lakukan dengan media Zoom meeting, juga disiarkan secara langsung live streaming YouTube channel BKD. Karena itu bagi teman-teman yang nanti tidak berkesempatan pada hari ini mengikuti Zoom meeting, bisa nanti melihat di channel YouTube BKD. Atau yang kesulitan masuk di Zoom meeting ini bisa juga langsung mengikutinya melalui live streaming YouTube-nya BKD Magetan, ya. Baik, ayo Sobat Sinau semuanya. Terima kasih ya masih setia dengan Ayo Sinau BKD Kabupaten Magetan. Nanti bagi
Sobat Ayo Sinau yang mengikuti acara ini, silakan untuk melakukan registrasi ya di link yang sudah kami berikan di awal, dan nanti mungkin akan di-share juga linknya untuk registrasi, dan nanti akan kami terbitkan sertifikat. Ya. Nah, sertifikat ini bagi teman-teman ASN nanti bisa diupload di aplikasi SIASN. Nah, ini nanti akan diharapkan nanti akan IP ASN kita, indeks profesionalitas ASN kita akan meningkat. Baik, sebelum kita masuk pada materi inti, kita ikuti dulu nanti tata tertib dari Ayo Sinau yang selalu kita laksanakan di hari Rabu ya. Monggo Mbak Upi untuk tata tertibnya di-share dulu. Tata tertib webinar Ayo Sinau. Mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama acara untuk kenyamanan peserta. Menggunakan nama sesuai format. Nama spasi unit kerja. Pertanyaan dapat diajukan langsung melalui fitur Raise Hand atau melalui kolom chat. Syarat mendapatkan sertifikat. 1. Mengikuti Ayo Sinau dari awal sampai selesai. 2. Mengisi daftar hadir dan monef di link https://bit.ly/ayosinau7. Sertifikat dapat di-download setelah webinar selesai di link https://bit.ly/sertifikatayosinau7. Selamat mengikuti Ayo Sinau bersama BKD Magetan. Nah, itu tadi tata tertib Ayo Sinau yang nanti harus diikuti oleh Sobat Ayo Sinau yang mengikuti acara ini. Jangan lupa subscribe ya di channel BKD, channel YouTube BKD, karena dengan jenengan subscribe, otomatis nanti ketika kami ada informasi-informasi baru, ada tayangan baru yang kami sampaikan, jenengan langsung bisa mengetahuinya. Baik, di ruang Zoom meeting telah hadir Direktur Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi Universitas Negeri Surabaya, Bapak Dr. Martadi MSN, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan pengantar beliau terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu tugas belajar jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL dengan UNESA. Kepada Bapak Dr. Martadi MSN, dipersilakan Bapak, monggo. Nggih, matur sembah nuwun. Mas, suara saya sudah terdengar jelas, Mas? Nggih, sudah. Nggih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati ya, Kepala BKD Kabupaten Magetan, ini luar biasa, yang menginisiasi acara webinar untuk Sinau Bareng di pagi hari ini. Kemudian teman-teman di Spendikpora Kabupaten Magetan yang barangkali bisa bergabung. Kemudian Mas Kapus dan Sekpus RPL, ya, LPSB UNESA. Kemudian teman-teman asesor RPL, kemudian Bapak Ibu ASN ya, di Kabupaten Magetan yang saya banggakan.
Pertama tentu karena suasananya masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, saya atas nama pribadi dan atas nama lembaga menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini luar biasa di tengah mengawali ya bulan Syawal, kita masih diberikan kesehatan untuk berbagi dan belajar terkait dengan apa itu RPL. Nah, mohon izin ya, saya Martadi sehari-hari diberi amanah oleh Pak Rektor sebagai Direktur Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi. Sebelumnya di Dekan Vokasi baru 3 bulan ini saya diminta untuk mengawal dan menggawangi LPSP. LPSP UNESA membawai 6 pusat. Pertama adalah pusat pendidikan profesi guru. Jadi kalau panjenengan teman-teman di Magetan masih ada guru-guru yang belum bersertifikat. Ya, baik itu yang dalam jabatan maupun prajabatan. Kami siap untuk mendampingi agar guru-guru kita segera mendapatkan sertifikat profesi. Karena kalau itu tidak segera dituntaskan, nanti akan menjadi problem karena selamanya mereka tidak akan bersertifikat. Karena pintu PPG jalur dalam jabatan akan segera ditutup, lalu akan dibuka melalui jalur prajabatan. Yang kedua, keunggulan kami di PPG itu selain mendapatkan kurikulum nasional, kami juga memberikan tambahan kekhasan sebagai penciri UNESA. Mereka diajarin tentang mengajar di kelas inklusi dan terkait dengan kebugaran jasmani. Ini yang membedakan dengan yang lain. Yang kedua, kami punya pusat diklat. Diklat ini banyak hal. Manajemen sekolah, diklat untuk calon kepala sekolah, diklat untuk penguatan, untuk administrasi sekolah, dan sebagainya. Dan kelebihan diklat kami adalah ketika peserta diklat itu kita latih, mereka dihargai sebagai SKS. Jadi kalau dia nanti kuliah ke UNESA, sertifikat diklatnya itu dihitung SKS. Sehingga pasti akan menambah jumlah SKS yang sudah diperoleh, dan tentu pasti akan lebih cepat waktu lulusnya. Itu kelebihan terkait diklat kita. Lalu yang ketiga, kita punya pusat sertifikasi kompetensi. Jadi kalau ingin mendapatkan sertifikasi kompetensi, silahkan ke kami. Kemudian kita juga punya RPL yang kapusnya hadir di tengah-tengah kita, ada Mas Awang dan Bu Yuri Sekpus. Ini kapus baru ya, tapi insya Allah ini sangat luar biasa dan ditunggu-tunggu oleh para Bapak Ibu guru, ASN, kemudian karyawan dan sebagainya. Kemudian ada pusat bahasa, ya, bahasa Inggris, Jerman, Jepang dan sebagainya, termasuk Confucius Institute. Cukup lengkap, kami punya menu dan itu semua bisa diakses oleh panjenengan semua. Nah, terkait RPL, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama RPL itu bukan anak tiri dari perguruan tinggi, tidak. RPL adalah pilihan layanan bagi panjenengan semua yang sudah bekerja minimal 5 tahun, gitu ya, minimal 5 tahun, untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya. Karena selama ini teman-teman perguruan tinggi itu agak sedikit saya sebut arogan begitu ya, untuk mendapatkan kualifikasi tertentu itu harus melalui jalur akademik. Padahal di SKKNI kita untuk mendapatkan kualifikasi tertentu itu bisa melalui 3 jalur, akademik, ya, yang kedua praktisi, ya, yang ketiga vokasi. Nah, RPL adalah wujud dari SKKNI bahwa untuk mendapat kualifikasi tertentu tidak hanya melalui jalur akademik, tetapi bisa praktisi dan vokasi. Ya, ini penting untuk kita semua sehingga panjenengan tidak perlu khawatir bahwa RPL itu nanti nggak diakui, enggak, sama. Karena RPL hanya sebuah pilihan saja. Kalau yang reguler itu masuk rumah, ibaratnya masuk rumah begitu, melalui pintu depan, panjenengan melalui pintu samping. Ya. Tetapi di dalamnya prosesnya sama. Tetapi panjenengan melalui pengakuan terhadap
pengalaman. Jadi saya pernah berpengalaman 5 tahun, 10 tahun. Semakin berpengalaman, logikanya semakin banyak mata kuliah yang sudah dituntaskan. Ya, sudah dituntaskan. Sehingga di RPL ini nanti panjenengan akan dijelaskan oleh Mas Awang apa itu RPL, syaratnya seperti apa, termasuk tadi teknis, nanti pola perkuliahannya kayak apa. Pak, posisinya kan di Magetan ini, ya. Jadi kami nggak mungkin ke Surabaya. Jadi RPL, Bapak Ibu jangan khawatir, kemudian panjenengan harus dipaksa ke Surabaya. Bahkan panjenengan dipaksa kuliah pagi saja tidak dibolehkan. Karena apa? Karena mengganggu pekerjaan panjenengan semua. Kita tidak ingin, ya kita tidak ingin dengan RPL itu panjenengan terganggu tugas fungsi utamanya, sehingga perkuliahan-perkuliahan akan dirancang pada waktu sore hari atau malam hari atau pada hari akhir pekan atau hybrid. Sesekali panjenengan harus pernah mengalami datang ke UNESA. Jadi nggak boleh sama sekali panjenengan nggak pernah datang ke UNESA. Nanti jangan sampai panjenengan punya ijazah UNESA tapi nggak tahu kampusnya, kan? Nggak mungkin. Panjenengan di awal harus pernah, tetapi nanti di sistem blok saja. Kalau misalnya Surabaya 2 hari kuliah full blok, nanti panjenengan bisa tidur di asrama kita. Atau teman-teman dosen yang kita kirim ke Magetan, kemudian di mana kita bisa melakukan interaksi pembelajaran. Yang lain bisa hybrid. Jadi pakai Zoom, ya, penugasan melalui LMS dan sebagainya. Ya. Jadi jangan khawatir tentang itu. Termasuk mohon izin, di RPL ini kami betul-betul sangat concern dalam hal memastikan panjenengan semua bisa lulus dengan waktu yang telah ditetapkan. Kalau panjenengan misalnya sudah minimal berpengalaman 5 tahun, ya, ke atas, ya, 5 tahun ke atas, enaknya adalah pengalaman yang diakui cukup banyak, sehingga nanti SKS yang panjenengan tempuh sudah cukup banyak. Kalau untuk S2, dugaan saya, kalau sudah punya pengalaman 5 tahunan, tinggal sekitar 50%-an atau 1 tahun tempuhnya, ya, 1 tahun. Tapi kalau S1 mungkin masih sekitar 2 tahunan dari 4 tahun, ya, dari 4 tahun. Tetapi saya pikir ini sudah sangat membantu dari sisi waktu, ya, dari sisi biaya bagi panjenengan untuk bisa mendapatkan kualifikasi ijazah S2 atau S1, ya, dari UNESA. Ya. Ijazahnya juga nggak ada bedanya, Bapak Ibu. Yang tanda tangan juga sama-sama Pak Rektor. Ijazahnya juga tidak ditulis ijazah RPL gitu, ya, tidak, ya. Pokoknya ijazahnya adalah UNESA, gitu ya, UNESA. Lalu berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, biasanya problem ketika panjenengan mengambil RPL itu adalah dokumen. Maka saya mengapresiasi betul apa yang dilakukan teman-teman BKD tadi, bahwa panjenengan harus tertib dokumen. Dokumen pernah mengikuti apa, pernah seminar tentang apa, pernah ikut diklat apa, pernah mengajar bidang apa, atau menangani tugas-tugas terkait bidang apa, itu menjadi penting. Karena itu nanti yang akan dituangkan dalam dokumen portfolio. Ya, portfolio. Nah, dokumen portfolio itu yang akan dinilai, diassess oleh para asesor, dan kemudian akan menentukan berapa jumlah SKS yang sudah ditempuh. Ya, sudah ditempuh. Nanti ada penjelasan lebih teknis dari Mas Awang, ya, Mas Awang. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami juga sedang merancang dan sudah melaporkan kepada Pak Rektor, nanti kampus kita yang ada di Magetan itu akan selesai di akhir tahun ini, sehingga di akhir tahun ini sudah bisa dipakai untuk perkuliahan, sehingga RPL nanti kalau di Magetan dan Madiun sekitarnya bisa saja diselenggarakan di kampus kita yang di Meranggen itu, ya. Monggo nanti dirancang di sana, sehingga panjenengan sekali lagi tidak perlu bersusah payah, tidak perlu harus mengeluarkan biaya lebih untuk perjalanan ke Surabaya dalam rangka
berkuliah ini. Jangan khawatir, panjenengan tidak sendiri. Kami sudah punya pengalaman untuk meng-RPL para perangkat desa sebanyak 500-an dari Bojonegoro. Rata-rata mereka luar biasa. Meskipun disambi ke sawah, disambi bekerja di kelurahan, ternyata kemampuan mereka luar biasa, dan kemarin sempat diperoleh IP tertinggi hampir 3,8. Ini luar biasa. Lalu berikutnya kami punya pengalaman dengan Kota Surabaya untuk menangani guru-guru dan para ASN yang ada di pemerintah Kota Surabaya untuk jalur S1 dan S2. Kemudian kami nanti juga akan melakukan RPL dengan guru-guru di Balikpapan, Kalimantan Timur, kemudian guru-guru yang ada di Timor Leste. Jadi panjenengan jangan khawatir karena panjenengan tidak sendiri, apalagi dipayungi kerjasama. Saya yakin nanti masuk bersamaan, ya, kemudian berkuliah bersama. Kalau tahun ini dimulai di bulan Agustus, ya, bisa mendaftar di tahun ini. Moga-moga yang S2 bisa wisuda tahun 2024. Kalau yang S1 bisa wisuda di 2025. Kami pastikan untuk mengawalnya, karena kami selalu berpesan kepada para kaprodi agar dosen-dosen yang dipasang untuk mengajar RPL ini dosen-dosen yang relatif telaten, ya, sabar, ya, mudah diajak berkomunikasi dan konsultasi dan sebagainya. Karena kalau enggak, kasihan, karena teman-teman ini kan waktunya sangat terbatas, kemudian usianya saya lihat juga relatif sudah cukup senior, dan ini membutuhkan treatment khusus. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Secara prinsip kami LPSP UNESA di bawah arahan Pak Rektor mengamanatkan untuk mengawal RPL Magetan ini bisa berjalan dengan baik, kemudian dalam rangka untuk percepatan indeks pembangunan manusia untuk Kabupaten Magetan. Ini kesempatan emas, karena saya tidak yakin RPL itu akan dibuka terus. Kalau panjenengan tidak segera memanfaatkan ini, saya khawatir begitu dianggap sudah cukup, ditutup lagi, panjenengan akan ikut reguler. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kesempatan emas karena melalui pintu kerjasama, sehingga akan ada privilege-privilege, kemudahan-kemudahan yang kita harapkan itu akan membantu panjenengan semua untuk bisa mengambil perkuliahan secara baik dan bisa lulus tepat waktu, ya, tepat waktu. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti secara teknis Mas Awang, Kapus RPL UNESA, yang akan menyampaikan mengapa RPL, landasan hukumnya apa itu RPL, dan bagaimana RPL, termasuk prodi-prodi yang dibuka apa saja, ya. Nanti Mas Awang bisa menyampaikan. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan untuk mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat, yaitu sebagai ASN di institusi kita masing-masing. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari Direktur Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi UNESA. Terima kasih kepada Bapak Dr. Martadi MSN. Paparannya tadi sangat sangat menggembirakan. Ini kabar gembira buat Sobat Ayo Sinau, baik ASN di Magetan maupun yang perangkat desa di wilayah Kabupaten Magetan. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Baik. Jangan beranjak dulu Sobat Ayo Sinau, karena setelah ini kita akan langsung dengan narasumber kita yang sudah bergabung di ruang Zoom meeting. Kita simak dulu profil dari narasumber kita pada pagi hari ini.
Silakan Mbak Upi. Profil narasumber IOC Now. Awang Darmawan S. Ikom MA. Lahir di Bangkalan tanggal 5 Juli 1988. Pendidikan terakhir. Magister Ilmu Komunikasi dan Media di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulus tahun 2013. Berprofesi sebagai dosen Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir, mengampu 15 mata kuliah, sudah melakukan pengabdian sebanyak 5. Di samping itu juga menjabat sebagai Ketua Pusat RPL LPSP Universitas Negeri Surabaya. IOC Now. Bersama Bapak Awang Darmawan, S. Ikom, MA. Profil narasumber. Baik, ya, Pak Awang sudah bergabung nggih dengan kami? Oke, siap bergabung. Ya baik, Pak Awang, nanti saya akan berikan waktu pada Pak Awang, waktu pertama ya, nanti untuk menyampaikan pemaparannya selama 45 menit pertama, nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah ini mungkin yang lebih banyak tanya jawabnya Pak. Jadi, tapi bisa dimungkinkan nanti ada setelah ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat IOC Now, nanti mungkin ada pemaparan lagi dalam arti penjelasan-penjelasan yang didukung dengan mungkin slide atau apa yang mungkin nanti lebih panjang gitu. Baik, tidak banyak membuang waktu Pak Awang, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Awang untuk menyampaikan pemaparannya. Monggo. Matur nuwun Pak Moderator, Pak Inci Abdul Yatim ya. Saya izin untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala BKD Kabupaten Magetan, Bapak Masruri, dan segenap para perangkat pimpinan BKD Magetan. Dan tadi sudah menyampaikan sambutan di awal Direktur LPSP UNESA, Bapak Dr. Martadi MSN, yang terus membuka pintu kerjasama RPL tidak hanya di Jawa Timur, Magetan, Madiun, Ngawi, tapi juga kita coba untuk menjajaki ke Kalimantan Timur, Kaltara, dan kemarin Timur Leste. Artinya program strategis dari Kemendikbudristek RPL ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh UNESA untuk mengembangkan sumber daya manusia khususnya untuk menjadi sebuah kelas kerjasama, akhirnya bermitra dengan berbagai pemerintah daerah ataupun lembaga swasta lainnya. Baik, Ibu Bapak sekalian, mohon izin saya akan menyampaikan materi tentang RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau, Universitas Negeri Surabaya tahun 2023. Oke, tadi sudah disinggung oleh Bapak Martadi bahwa sebenarnya ini bukan program yang ujuk-ujuk dari UNESA, tapi memang ini program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek Dikti melalui Direktorat Belmawa tentang pembelajaran dan kemahasiswaan, yang mana ini berangkat dasar hukumnya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Lalu ada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu perguruan tinggi memberikan kesempatan seluasnya
terhadap metode pembelajaran menuju kompetensi unggul. Lebih spesifik lagi, Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau atau RPL, yaitu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melanjutkan pendidikan di level pendidikan tinggi. Awal mula UNESA menjalankan program RPL tahun 2021 ketika UNESA mengajukan hibah atau banpem dari Direktorat Belmawa Kemendikbudristek. Pada waktu itu kita merancang sistem untuk penerimaan jalur mahasiswa RPL. Ada 17 program studi yang menerima mahasiswa baru RPL pada waktu itu, dan lebih strategis lagi ketika kami sudah bisa merancang perangkatnya dengan bantuan pemerintah Direktorat Belmawa 2021, tahun 2022 UNESA menjadi inisiator tentang RPL Desa, yaitu mengembangkan SDM Desa bekerja sama dengan Kemendes PDTT, khususnya role modelnya di Pemkab Bojonegoro. Pada waktu itu ada 605 mahasiswa RPL, bahkan harusnya 1.000 lebih. Karena UNESA tidak bisa menampung semuanya, akhirnya berbagi dengan mitra universitas lainnya, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta yang menerima 400 sekian mahasiswa RPL Bojonegoro. Pada waktu itu memang menjadi pusat pengembangan SDM di Kemendes PDTT, bagaimana perangkat desa bisa berkuliah S1 dengan project based learning. Jadi belajar dengan mengembangkan proyek-proyek persoalan di desa, sehingga tidak hanya satu arah, tapi juga bisa memberikan solusi bagi pengelola BUMDes, bagi para pegiat desa, sekdes dan kades yang setiap minggu ataupun bertemu selalu dengan setiap dosen pengampunya 16 kali pertemuan dalam satu semester. Artinya ini menjadi peluang baik bagi oleh berbagai lembaga mitra UNESA yang memang ingin menjadi mitra dalam pengembangan program RPL, sehingga juga ada Kemdirjen Dikti Ristek nomor 162/E/KPT/2022, dibuatlah petunjuk teknis RPL pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Sudah disampaikan oleh Pak Mar tadi bahwa UNESA karena sudah merintis ini dari tahun 2021, total jumlah mahasiswa RPL di UNESA ini sekitar 1.000 seperti itu, dan sudah meluluskan juga, dan insya Allah tahun 2023 ini, di akhir tahun ini, kita akan meluluskan mahasiswa RPL sekitar 500 mahasiswa. Oke, saya lanjutkan. Definisi RPL yang dibuat oleh Direktorat Belmawa bahwa RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal. Pendidikan formal bisa dari SMA, bisa dari S1, seperti itu. Tapi belum linear S1-nya, atau bisa diperoleh dari pendidikan non-formal, pendidikan informal, dan atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan ke pendidikan formal. Nah, untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Khusus di Universitas Negeri Surabaya, pengalaman kerja minimal 5 tahun, misalnya panjenengan hanya lulus SMA tapi punya pengalaman kerja 5 tahun, itu bisa merekognisi sebanyak 4 semester untuk S1. Nah, itu pengalaman kami yang sudah diterapkan di beberapa program RPL sebelumnya. Yang diterapkan di UNESA nanti RPL untuk melanjutkan pendidikan formal atau RPL tipe A. Sekali lagi, penyelenggaraan RPL meliputi ada tipe A dan tipe B, yang di UNESA diselenggarakan adalah RPL tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal.
Kalau yang RPL untuk melakukan penyetaraan dan kualifikasi tertentu ini biasanya yang ingin menjadi dosen. Seperti itu. Kita menerapkan di UNESA yang RPL tipe A. Baik, ini yang definisi RPL berdasarkan Permenristek Dikti nomor 41 tahun 2021. Definisi RPL ini. Baik, saya lanjutkan. Di UNESA nanti alur RPL kurang lebih seperti ini. Pendaftar itu kami sebut dengan pemohon RPL. Nah, pemohon RPL ini nanti akan melakukan proses pendaftaran, membuat akun pendaftaran di UNESA, membayar biaya pendaftaran 300.000. Setelah itu nanti mengisi form evaluasi. Nah, mengisi form evaluasi ini adalah berisi CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah apa saja yang ada di prodi panjenengan pilih nanti, dan itu panjenengan tinggal mengunggah portofolionya, baik itu SK bekerja, surat tugas, sertifikat diklat, sertifikat seminar, sertifikat penghargaan, dan apapun itu. Nanti kami akan jelaskan jenis-jenis portofolio yang nanti bisa diunggah oleh para pendaftar untuk diunggah ke sistem RPL UNESA, khususnya ke form evaluasi CPMK. Setelah panjenengan sudah mengunggah semua berkas dan sesuai dengan CPMK mata kuliah yang dituju, maka nanti akan ada 3 asesor. 3 asesor ini dari masing-masing prodinya. Jadi kalau misalnya saya mendaftar S1 akuntansi, maka nanti yang akan mengasesmen 3 dosen dari akuntansi. Seperti itu. Nah, setelah nanti sudah di-assessment oleh 3 asesor, baru nanti akan keluar pengakuan dari hasil rekognisi. Akan ada SK pengesahan, Ibu dan Bapak diterima menjadi mahasiswa UNESA, menempuh ada sekian mata kuliah yang sudah bisa direkognisi dan ada sekian mata kuliah yang perlu ditempuh di UNESA. Oke. Menempuh mata kuliah ini yang belum direkognisi sekitar 4-5 semester, sudah saya jelaskan tadi untuk S1, sedangkan untuk S2 sekitar 2-3 semester. Dengan syarat memiliki pengalaman kerja 5 tahun. Pada umumnya untuk S1 memang hanya sisa 4 semester, untuk S2 hanya sisa 2 semester, dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Baik, Ibu Bapak sekalian, bagaimana dengan persyaratan RPL? Pertama, memang harus memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun, sesuai dengan minat program studi yang dipilih. Dibuktikan, streaming nih. dibuktikan dengan dokumen, surat, dan sejenisnya. Nah, dokumen dan surat sejenisnya ini kami sebutnya adalah portofolio dari pendaftar yang nanti akan diunggah oleh para pendaftar atau pemohon RPL di SIM RPL UNESA ketika proses pendaftaran. Apa saja portofolio yang bisa diakui? Misal, bisa ijazah ataupun transkrip. Misal kemarin kami menerima sekitar 200 guru PAUD di Pemkot Surabaya. Misal ini kemarin kami terima. Karena ada 200 guru PAUD yang belum linier memiliki S1 menempuh S1 PG PAUD. Sehingga perlu menempuh S1 PG PAUD di UNESA sehingga nanti semakin sejahtera mendapatkan tunjangan karena syaratnya harus linier gitu. Nah, ketika linier karena belum pernah menempuh S1 PG PAUD tapi pernah menempuh kuliah di prodi yang lain sebelumnya, itu ijazah dan transkrip nilainya bisa diunggah. Sekali lagi, ijazah atau transkrip nilai dari mata kuliah yang pernah ditempuh di jenjang pendidikan sebelumnya itu bisa diunggah. Nanti itu yang akan dinilai oleh asesor. Kalau saya tidak pernah kuliah S1 sebelumnya, apakah saya boleh? Bisa. Jika tidak pernah mengunggah, Ibu Bapak bisa mengunggah ijazah SMA. Nanti yang akan dinilai bukan pengalaman pendidikan formalnya, tapi pengalaman kerjanya.
Karena tadi saya sampaikan definisi dari RPL itu yang bisa disetarakan, bisa pengalaman pendidikan formal, non-formal, informal, dan atau pengalaman kerja. Kalau panjenengan belum pernah kuliah S1, tapi ingin menempuh S1 jalur RPL UNESA, minimal punya ijazah SMA, dan minimal punya pengalaman kerja 5 tahun, itu bisa menempuh jalur RPL di UNESA. Oke. Selain ijazah ataupun transkrip, pertama adalah yang berikutnya adalah surat keputusan. Misal SK penempatan bekerja di bidang A, bidang B yang sudah dilalui oleh panjenengan semua. Ataupun surat tugas pernah ditugaskan untuk A, untuk B dan lain sebagainya itu bisa diunggah. Bisa sertifikat pelatihan, bisa sertifikat penghargaan, sertifikat diklat, seminar, dan lain sebagainya. Lalu ada daftar riwayat pekerjaan yang ini perlu disahkan dari tempat bekerja. Dan daftar riwayat pekerjaan ini biasanya diberi rincian tugas yang pernah dilakukan apa saja. Bisa sertifikat kompetensi, bisa sertifikat pengoperasian atau lisensi yang dimiliki, bisa foto pekerjaan yang itu dituangkan dalam logbook dan itu nanti dideskripsikan dan disahkan oleh pimpinan tempat bekerja seperti itu dan lain sebagainya. Nah, dokumen-dokumen ini nanti bisa diunggah satu atau bisa diunggah dua berdasarkan jumlah portofolio yang dimiliki. Apakah saya harus melengkapi semua portofolio ini kalau saya tidak punya semuanya? Tidak, berdasarkan portofolio yang dimiliki oleh Ibu dan Bapak sekalian. Nanti baru portofolio mana yang memang relevan dengan CPMK itu nanti yang akan dinilai oleh asesor. Dan yang paling terpenting, persyaratan RPL itu pendaftar tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi lain. Bisa dicek di sistem PD Dikti Kemendikbud. Jadi saya pernah kuliah, tetapi saya masih belum dinyatakan drop out, belum dinyatakan lulus. Jadi saya masih cantol, belum dinyatakan diundur diri, belum dinyatakan lulus. Saya masih tercantol statusnya sebagai mahasiswa di perguruan tinggi lain. Itu bisa dicek di PD Dikti Kemendikbud. Kalau memang statusnya masih kecantol di perguruan tinggi lain, maka itu tidak bisa mendaftar RPL. Karena tidak boleh double data di PD Dikti Kemendikbud. Bagaimana caranya? Nah, itu panjenengan bisa mengurus pengunduran diri di kampus atau perguruan tinggi awal, sehingga kalau sudah dinyatakan undur diri statusnya di PD Dikti, maka itu bisa dinyatakan sebagai panjenengan bisa mendaftar jalur RPL. Seperti itu. Anda bisa dicek nanti di PD Dikti Kemendikbud. Kalau memang pernah kuliah ataupun masih belum percaya benar-benar lulus atau tidak di sistem data Dikti. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana tahapan pendaftaran RPL? Ini untuk yang S1 khususnya, masuk ke akun PMB unesa.ac.id, nanti panjenengan membuat akun pendaftaran, masukkan email, nanti dari situ email panjenengan dapat password, lalu bisa login di SIM PMB UNESA, mengisi data diri, lalu masuk terhubung ke SIM RPL UNESA, yang mana itu mengisi form evaluasi diri dengan mengunggah portofolio dan mengisi CPMK apa yang relevan dengan portofolio panjenengan miliki. Nah, ini beberapa tahapan. Nanti ada video tutorialnya juga bisa kami cantumkan. Ini yang untuk S1 sudah kami sampaikan tadi, registrasi akun di SIM PMB UNESA. Nanti ada beberapa jalur, tapi pilihlah yang jalur RPL tipe A.
Karena nanti ada jalur SBMPTN, ada jalur SPMB, jalur mandiri, ada jalur macam-macam bersamaan dengan jalur penerimaan mahasiswa baru yang lain, tapi yang diklik adalah jalur RPL tipe A. Setelah sudah memiliki akun, nanti aktivasi akun, lalu mengisi form pendaftaran, klik mendaftar, aktivasi login di pmbunesa.ac.id, menggunakan akun yang telah didaftarkan, baru mengisi input data. Pertama, melengkapi biodata diri, melengkapi form jalur penerimaan pilih jalur SPMB RPL tipe A, lalu dikunci data pendaftaran, cetak kartu. Setelah itu, setelah cetak kartu, login di https://rplunesa.ac.id menggunakan email dan password yang ada di PMB. Baru upload data pendidikan dan pengalaman. Baru upload data pendukung. Untuk detailnya, detail informasi penerimaan mahasiswa baru nanti bisa diklik, ada video tutorial pendaftaran RPL Unesa yang di kolom kanan. Jadi kadang kan kalau seperti ini masih kurang. Tapi kalau sudah nonton video, oh ini tahapan-tahapannya serasa dipandu oleh kami nanti menggunakan video tutorial pendaftaran RPL Unesa. Bagaimana dengan jalur pendaftaran S2? Untuk jalur pendaftaran RPL S2 ini sedikit berbeda dengan S1. Panjenengan harus datang ke kantor BNI, ke teller BNI. Ini masih cukup manual karena datang ke BNI. Kalau yang S1 virtual account-nya BTN. Nanti virtual account panjenengan bisa, kalau virtual kan bisa transaksi dari sistem online bank apapun. Tapi nanti transfernya bisa dari bank apapun, tapi yang dituju adalah rekeningnya BTN. Kalau S2 tidak, panjenengan perlu harus ke tellernya Bank BNI, lalu menyampaikan perlu melakukan pembayaran formulir pasca Unesa jalur RPL tipe A, kode billing 15. Tapi jangan dulu bayar sekarang ya Bapak Ibu, nanti langsung tiba-tiba bayar S1 dan S2. Karena ini harus sistem kerjasama terlebih dahulu. Jadi harus ada perjanjian kerjasama antara BKD Pemkab Magetan dengan Unesa. Saya menjelaskan jalur ini untuk teknis pembayarannya saja dulu. Tapi bisa dilakukan tahapan pendaftaran seperti ini pasca nanti dari BKD Magetan mengirim nama-nama siapa saja yang akan mengikuti RPL ke Unesa. Nanti baru setelah itu kami buatkan timeline pendaftaran dan kami siapkan sistem pendaftarannya. Jadi ini bukan berarti bisa langsung bayar sekarang. Bukan. Nanti kalau panjenengan bayar sekarang, kami tidak bisa mengakses pengembalian karena ini nanti bayarnya langsung masuk ke BNI dan BTN. Tapi saya hanya menjelaskan tata cara pendaftarannya seperti ini. Nanti kita bisa dampingi tata cara seperti ini ketika sudah ada surat perjanjian kerjasama antara Pemkab Magetan dengan Unesa, dan nanti Pemkab Magetan mengirimkan nama-nama siapa saja yang ingin mengikuti program RPL di Unesa. Baru Unesa nanti membuatkan timeline pendaftaran. Termasuk kita akan membuka akses sistem pendaftarannya. Nah, seperti ini. Nanti memajukan kode billing 15 ke teller BNI, baru masuk mengisi form evaluasi diri seperti yang di S1. Nah, tadi sudah diingatkan oleh Pak Martadi bahwa proses perkuliahan dalam satu semester, ya, mohon maaf saya harus revisi, 13 pertemuan. Dalam satu semester. Dari dalam satu semester itu ada 16 pertemuan. Ada 16 pertemuan. Artinya, proses perkuliahan 13 pertemuan online dan 3 pertemuan offline. Kalau 13 pertemuan online ini kan bisa Zoom, atau nanti bisa masuk ke e-learning-nya Unesa. Itu masih 13 pertemuan. Bagaimana dengan 3 pertemuannya? Dilakukan 3 pertemuan offline. 3 pertemuan offline ini
bisa di UNESA Kampus Magetan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Martadi, atau bisa di UNESA Surabaya dalam satu semester 16 pertemuan ini. Sekali lagi, bukan berarti sampai lulus hanya 13 pertemuan online dan 3 pertemuan offline, tapi 16 pertemuan itu dilakukan 13 pertemuan online dan 3 pertemuan offline dalam satu semester. Baik, seperti itu. Pengalaman minimal 5 tahun bekerja, khusus S1, bisa merekognisi 4 semester. Jadi 4 semester itu terakui, sudah dianggap lulus ketika panjenengan mengunggah portofolio dan CPMK yang relevan dan dinilai oleh asesor. Sehingga sisa 4 semester yang perlu ditempuh di UNESA, atau 2 tahun untuk S1 yang ditempuh. Sedangkan untuk S2, bisa merekognisi 2 semester, sehingga sisa 2 semester atau 1 tahun yang perlu ditempuh di UNESA. Nah, RPL harus kelas kerjasama dengan lembaga pemerintahan atau swasta tertentu. Untuk S1, kami meminta minimal ada 1 kelas rombongan belajar atau 1 rombel dalam 1 prodi sejumlah 30 mahasiswa. Dan S2 minimal dalam 1 prodi 15 mahasiswa. Jadi panjenengan pengalaman kami di PMK Bojonegoro dan di Pemkot Surabaya, untuk kelas RPL ini silakan nanti diajukan, dikoordinir misalnya melalui BKD Kabupaten Magetan yang sudah siap 1 rombel 30 pendaftar untuk 1 prodi S1, itu baru bisa mendaftarkan menjadi kelas RPL. Kalau yang S2 minimal dalam 1 prodi 15 mahasiswa. Jadi silakan nanti misalnya di UNESA itu ada S1, saya sebutkan ada S1 hukum, S1 manajemen, S1 akuntansi. Semua S1 itu bisa kami buka. S1 komunikasi dan lain sebagainya. Bisa kami buka asalkan dalam 1 prodi itu ada 1 kelas rombongan belajar minimal 30 mahasiswa. Sedangkan S2 minimal dalam 1 prodi ada 15 mahasiswa. Yang terbaru ada S2 hukum di UNESA. Ini sudah turun izinnya dan siap melaksanakan perkuliahan di semester genap ini. Artinya silakan dimanfaatkan, ada banyak jalur S1, S2 di prodi-prodi UNESA. Misalnya S2 itu ada S2 teknologi pendidikan, S2 manajemen pendidikan, S2 manajemen, S2 hukum, dan lain sebagainya. Silakan dicek ataupun di-searching di website UNESA. Jumlah prodi S1 dan S2 yang ada di UNESA. Seperti itu. Tadi diingatkan oleh Pak Inci bahwa sebenarnya yang paling penting adalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan atau kita menyebutnya uang kuliah tunggal atau UKT. Untuk S1 sebesar 6.100.000 per semester. Sedangkan untuk uang kuliah tunggal atau UKT S2 sebesar 12 juta per semester. Apakah ada biaya pendaftaran? Ada. Biaya pendaftaran nanti 300.000. Apakah ada biaya yudisium, wisuda, dan lain sebagainya? Tidak ada. Sudah include semuanya di UKT tersebut. Jadi untuk UKT S1 6.100.000, untuk UKT S2 per semesternya adalah 12 juta. Bagaimana skema ini bisa dilakukan? Berdasarkan pengalaman kami ada beberapa bentuk skema. Pertama, bisa program beasiswa menggunakan anggaran dari pemerintah daerah. Itu yang terjadi di Bojonegoro. Atau bisa 50-50. Atau bisa 50-50. Misalnya Pemkab hanya bisa membantu 2 juta. Nanti 4.100.000-nya dari pendaftar untuk S1. Itu kami pernah melakukan format-format seperti itu. Atau format yang ketiga,
seperti yang ada di Pemkot Surabaya itu ada dua format. Ada yang beasiswa untuk yang guru PAUD, sedangkan yang S1, S2 manajemen dan di S1 hukum dan S1 administrasi negara itu menerapkan biaya mandiri karena sudah mendapatkan tunjangan kinerja dan para AS rata-rata sudah kasih dan kabit, daripada melanjutkan S2 di perguruan tinggi lain yang itu kuliah harus 2 tahun, lebih baik ikut program RPL yang hanya S2-nya itu 1 tahun ditempuh dan akhirnya kan bisa diformat perkuliahannya bisa di kampus Magetan seperti itu. Karena sudah biasa biayanya sudah sanggup di biaya mandiri, yang Pemkot Surabaya itu akhirnya memformat ada yang biaya mandiri sebanyak kurang lebih 304 mahasiswa. Seperti itu. Berikut biaya pendidikan RPL. Ini yang bisa kami sampaikan, mungkin lebih detailnya nanti bisa diproses tanya jawab interaktif. Demikian Pak Inci, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Pak. Baik, terima kasih Pak Awang atas pemaparannya tadi. Singkat, padat, berisi, dan sangat jelas ya. Tadi dari awal mulai dari dasar hukumnya apa, bagaimana perkuliahannya, kemudian harusnya bagaimana kita melaksanakan ini nanti, dan terakhir adalah biayanya ya. Tadi biaya pendidikannya berapa itu. Ada beberapa catatan menarik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Awang. Intinya adalah ini Sobat IOC Now tidak perlu khawatir ya, karena RPL ini mohon maaf ada gangguan teknis. Khususnya yang UNESA ini boleh dikatakan sebagai pionir dari pelaksanaan RPL ini. Jadi tidak usah diragukan lagi. Nah, tadi sudah disebutkan dasar hukumnya adalah Permendikbud Ristek nomor 41 tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau. Tadi sebagai pionirnya adalah kerjasama antara UNESA dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Nah ini alhamdulillah ya, sudah harusnya 1.000 tadi, 1.000 lebih, tapi kemudian karena daya tampungnya pada saat itu di UNESA masih 600-an ya, jadi akhirnya yang lainnya dilempar ke perguruan tinggi lain. Tetapi alhamdulillah sudah lulus semua ya Pak ya, yang di Bojonegoro. Nah ini Allah bulan Oktober ini atau September ini lulus semua Pak. Oh ya ya. Yeah. Padahal 2001 ya, 2003 ini 2023 sudah lulus. Ya. Insya Allah ini kebetulan memang Magetan dengan UNESA sudah ada MOU, ada perjanjian, tetapi tadi disampaikan khusus untuk RPL ini memang nanti ada perjanjian kerjasama lagi ya Pak ya, Pak Awang kalau tidak salah. Betul ya. Ya, jadi kami nanti mungkin akan ada pembicaraan lebih lanjut ya antara BKD dengan jenengan dari RPL UNESA. Sehingga nanti bagaimana kita harus melakukannya nanti, yang jelas BKD siap mewadahi dari teman-teman baik yang ASN maupun yang perangkat desa apabila nanti punya minat atau ingin mengembangkan kompetensinya sehingga sesuai dengan kualifikasi teknis yang ditetapkan, yang ditentukan pada jabatannya. Nanti untuk mengikuti RPL UNESA ini. Tadi saya catat, nah ini, dan khawatir RPL ini adalah pilihan.
ya. Jadi bukan anak tiri, ijazahnya sama dan sangat memudahkan bagi Sobat Ayo Sinau, baik ASN maupun yang perangkat desa yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun untuk melanjutkan studi, tidak repot-repot harus menempuh yang S1 harus 4 tahun, cukup 2 tahun, yang S2 tidak harus 2 tahun tetapi cukup 1 tahun. Tetapi yang paling menentukan adalah dokumen yang dimiliki oleh Sobat Ayo Sinau semua. Jadi baik itu SK, perjanjian kerja perorangannya atau perjanjian kerja dengan kalau misalnya ada yang outsourcing atau dalam bentuk yang lain, surat-surat penugasan, kemudian bentuk-bentuk sertifikat apapun, itu tolong disiapkan. Nanti akan di asesmen oleh asesor dari UNISA. Ini yang terpenting di sini. Jadi portofolio ya yang harus disiapkan. Nah, tadi sudah disampaikan juga untuk pembukaan kelas RPL ini untuk S1-nya minimal ada 30 orang untuk satu kelasnya. Kemudian untuk S2-nya minimal 15 ya, 15 orang atau mahasiswa untuk satu rombongan belajar atau satu kelasnya. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan untuk UNESA yang kampus Magetan di Meranggen Mauspati itu insya Allah akhir tahun ini 2023 sudah selesai. Jadi setelah itu bisa langsung digunakan. Sobat Ayo Sinau, nanti yang mengambil RPL atau yang kuliah yang lain seperti yang sebelumnya tidak jalur RPL itu bisa mengikuti perkuliahan cukup di Magetan. Nah, gitu. Tetapi setidaknya memang harus tahu UNESA yang kampus pusatnya di Surabaya itu bagaimana. Lah ini ya masa mahasiswanya nanti nggak tahu kampusnya yang di Surabaya. Nah, ini nanti teman-teman Sobat Ayo Sinau semuanya yang mengikuti program RPL bisa juga datang ke kampus pusatnya UNESA di Surabaya. Nah, tadi yang terakhir itu terkait dengan biaya. Ini untuk S1-nya 6.100.000 per semester. Padahal ini cukup nanti untuk S1-nya 2 semester. Jadi tidak mahal ukurannya apabila dibandingkan dengan perkuliahan reguler yang 4 semester. Ya, meskipun dekat ya. RPL ini prinsipnya juga semakin mendekat kepada mahasiswanya. Itu. Kampusnya di Surabaya, mahasiswanya di Magetan. Jangan khawatir, nanti dengan RPL ini yang jauh bisa menjadi dekat. Apalagi kampus yang beroperasi. Itu. Ada feedback, mohon maaf tadi. Kemudian untuk S2-nya 12 juta. Nah ini per semester. Nah, ini tadi kalau bisa hanya ditempuh dalam 1 tahun, itu 2 semester. Kalau S1-nya hanya ditempuh 2 tahun atau 4 semester. Jadi tidak mahal, ya. Kemudian untuk biaya pendaftaran, nah ini 300.000. Kemudian untuk yang lain-lain tadi disampaikan Pak Awang free, ya. Jadi, nah harapannya sebenarnya memang kita seperti Pemkot Surabaya Pak Awang, ya, ada cost sharing ya antara mahasiswa dengan Pemda. Tetapi mungkin untuk saat ini harus kita melakukan pengkajian dulu terkait dengan anggaran yang ada di kami, karena juga dari teman-teman yang kemarin para guru ya, tenaga guru ini yang belum memiliki sertifikat pendidik kan harus menempuh PPG. Nah, ini masih harus menempuh PPG ya. Dengan kemarin sudah ada pengajuan untuk bantuan biayanya. Nah, ini juga masuk dalam kajian kami.
Baik, ini kami buka pertanyaan dari Sobat Ayo Sinau, ya, yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui chat room. Nah, ini kita baca dulu yang menyampaikan pertanyaannya melalui chat room. Ini dari Kecamatan Ngariboyo, ya. Anonim ini ya, tidak disebutkan namanya. Mohon izin bertanya, bisakah tenaga honor K2 mengikuti program tersebut? Nah, ini Pak Awang, ini di kami itu ya tenaga honorer K2 yang kebetulan mungkin secara kualifikasi teknis mungkin belum memenuhi syarat untuk bisa mengikuti misalnya P3K. Nah, P3K kan memang seleksi P3K itu memang yang dicari P3K adalah tenaga untuk jabatan fungsional. Nah, ini kan kalau ijazahnya masih SMA kan sulit ya untuk bisa mendaftar. Mungkin dari teman-teman ini akan mengajukan untuk bisa kuliah jalur RPL ini ke UNESA. Saya kira kalau dari pandangan kami yang BKD ya, monggo bisa saja, ya, perangkat desa, kemudian tenaga honorer, karena kan jenengan kan untuk yang tenaga honorer kan juga punya pengalaman kerja, ya, ada SK-nya kalau nggak salah. Kalau yang terakhir ini adalah dalam bentuk perjanjian kerja atau kontrak perorangan, ya. Saya kira bisa itu. Ya Pak Awang, ini mestinya kan yang penting mereka punya pengalaman kerja kan ini untuk Betul. bisa mendaftar. Ya, betul Pak Inci. Artinya meskipun belum pernah kuliah S1 sebelumnya, masih bisa tetap mendaftar RPL menggunakan minimal 5 tahun pengalaman kerja. Misal statusnya nanti K2 ataupun apapun, sebenarnya tinggal nanti dinaungi dengan surat perjanjian kerjasama antara Pemkab Magetan dengan UNESA, khususnya BKD gitu. Nanti seperti apa yang memang diinginkan oleh BKD, kami juga akan mengikuti selama memang aturan dari RPL tidak membatasi minimal punya pengalaman kerja 5 tahun, kami bisa melakukan rekognisi. Seperti itu Pak. Ya. Baik, kira-kira sudah jelas ya ini teman-teman K2. Ini mewakili Pak, karena memang banyak tenaga honorer dari tenaga honorer kategori 2 ini. Kemudian ini ada pertanyaan lanjutan Pak Awang dari Ivan Haryo. Nah, Mas Ivan Haryo, BPPKAD, ya. Ini gini Pak Awang, untuk pengalaman kerja 5 tahun, apa dihitung saat menjadi PNS atau bisa dikombinasi dengan pengalaman saat kerja di swasta. Jadi Mas Ivan ini mungkin sebelum masuk PNS juga sudah pernah kerja di swasta. Mungkin Mas Ivan ini juga punya bukti pernah bekerja di swasta itu. Gimana ini Pak Awang? Betul Pak Inci, boleh. Pengalaman bekerja itu bukan hanya ketika memiliki SK menjadi PNS, tetapi misalnya pernah bekerja di lembaga swasta lainnya, selama ada bukti portofolio tentang pengalaman kerja, SK bekerja, ataupun surat-surat yang memang relevan untuk direkognisi, itu bisa diunggah. Jadi bukan ketika menjadi pegawai di Pemkab Magetan, tapi pengalaman kerja sebelum itu masih bisa diakui. Oke, jadi sudah jelas ya untuk Mas Ivan Haryo ya. Jadi yang penting dokumennya dikumpulkan saja itu ya, diinventarisir segala dokumen terkait dengan pekerjaan jenengan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Jasar Septiana, Dinas Kominfo. Assalamualaikum narasumber, mohon izin bertanya mengenai program RPL S1. Apakah pengalaman kerja 5 tahun harus pengalaman kerja di pemerintahan ataukah bisa juga pengalaman kerja di perusahaan swasta? Jika saya sudah memiliki ijazah D3 teknik komputer,
apakah itu juga bisa dijadikan bahan penghitungan SKS yang harus ditempuh. Jadi ini sama prinsipnya, sama yang tadi Mas Ivan. Tapi ini yang juga menambahkan sudah punya ijazah D3 teknik komputer gitu. Gimana? Ya, itu baik. Jadi kalau memang pernah punya ijazah D3 dan transkrip nilai D3 teknik komputer, itu sangat akan relevan, apalagi kalau misal mendaftarkannya di teknik informatika. Apapun prodinya, sebenarnya pengalaman dan bukti-bukti ijazah pendidikan formal itu bisa diunggah, termasuk bukti ijazah ketika D3. Oke, terima kasih. Nah, ini gini, ini saya tambahkan sendiri pertanyaannya Pak Awang. Jadi gini, tadi kan disebutkan bahwa minimal dalam satu rombel itu untuk S1-nya kan 30 betul. mahasiswa. Terus kemudian untuk RPL ini kan melalui memang harus ada perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Magetan dengan UNESA. Nah, ini kan beberapa jurusan itu untuk teman-teman PNS itu kan memang harus linear Pak dengan ijazah sebelumnya dan juga dengan jabatannya. Nah, memang untuk jabatan tertentu itu mungkin jumlahnya tidak sebanyak itu. Misalnya seperti ini Mas Jasar tadi ya. Itu punya D3 teknik komputer. Mungkin juga jabatannya terkait dengan peranata komputer seperti itu dan harus mengambil di S1 komputer. Nah, apakah nanti ketika dari Magetan ini tidak mencapai 30 orang, itu bisa digabung sama UNESA dengan yang lain gitu. Jadi otomatis kan memang kalau kelasnya nanti tidak di kampus Magetan karena mungkin orang-orangnya, mahasiswanya mungkin dari banyak daerah. Kira-kira bisa nggak itu Pak Awang? Baik, saya sampaikan kenapa kami mengajukan satu rombel ataupun rombongan belajar tiap prodi itu 30. Tujuan awalnya adalah pertama untuk membuat kelas khusus, sehingga nanti ketika jadwal perkuliahannya itu tidak mengikuti jadwal perkuliahan kelas reguler, yang pasti kuliahnya itu pagi, siang, dan itu bertabrakan dengan jam kerja. Harapan kami nanti akan membuat jam perkuliahan itu tidak bertabrakan dengan jam bekerja dari ibu bapak panjenengan semuanya. Nah, sehingga nanti bisa dijadwalkan misalnya sore, bahkan bisa kelas sore ke malam, bahkan nanti bisa diambil weekend, kelas Jumat ataupun kelas Sabtu begitu. Selama nanti di proses kerjasama ini kita bersepakat para pegawai Pemkab Magetan yang kuliah RPL itu tidak bertabrakan. Karena kalau misalnya kurang dari satu rombel, misalnya hanya 5 pendaftar yang teknik komputer, terus kami gabungkan ke kelas reguler mahasiswa yang itu jadwalnya pagi, pasti nanti akan kesulitan mengikuti perkuliahan di jadwal yang bertabrakan dengan jam kerja. Kecuali kami belum bisa memastikan ada dari Pemkab lain yang ingin mendaftarkan mahasiswanya di misalnya di S1 Teknik Informatika, dan itu kekurangan satu rombel terus disatukan dengan Magetan, itu bisa. Tapi sekali lagi itu kan kita juga melihat peluang apakah dari daerah lain bisa menggabungkan menjadi satu rombel begitu. Kalau memang bisa seperti itu, tentu kami akan akomodasi seperti itu, Pak. Tapi kalau misalnya tidak ada, memang biar tidak menyulitkan pendaftar RPL-nya dan dosennya, karena kalau misalnya hanya 2 pengalaman kemarin di Pemkot yang mendaftar di prodi tertentu hanya ada 2, terus ketika 2 kita buatkan kelas sendiri, ternyata kosnya terlalu tinggi seperti itu, meskipun itu sama-sama di Surabaya. Akhirnya ketika digabung kelas reguler, kami nanti kasihan juga karena kalau itu akan bertabrakan dengan jam belajarnya dan jam bekerjanya para pegawai seperti itu, Pak. Ya. Berarti memang kalau yang ini ya untuk mata kuliah tertentu, untuk prodi-prodi tertentu ini berarti memang
kalau misalnya sepi peminat dalam arti memang jumlah pegawai untuk di jabatan itu dengan kualifikasi pendidikan itu memang tidak terlalu banyak. Ya mungkin memang harus menunggu ada dari Pemkot atau Pemda lain yang iya, jadi bisa digabungkan begitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah. Oh, gitu. Oke. Lanjut kalau begitu dengan apa ini? M. Mughni Izatur Rahman. Nah, ini. Admin izin bertanya, dalam hal ini kan karena adanya kerjasama antara Pemkab Magetan dengan Unesa, apabila kami ingin mengambil S2 program EPL juga di perguruan tinggi negeri selain Unesa, apakah didukung juga? Jadi ini prinsipnya kan kalau Pemda itu kan ingin mengembangkan kompetensi setiap ASN-nya. Nah kebetulan kalau yang di acara kita pada hari ini, Ayo Sina pagi hari ini memang kita RPL-nya dengan Unesa, gitu. Intinya kami mendukung untuk semua yang ingin mengembangkan kompetensi, ya. Apalagi kalau dengan biaya mandiri, itu. Karena memang terus terang dari Pemda itu dari Pemkab Kabupaten Magetan. Pemerintah Kabupaten Magetan itu terkait anggaran juga memang kita masih terbatas ya. Kita juga baru bangkit dari wabah COVID, jadi memang di tahun-tahun sebelumnya kami semua anggaran ini refocusing Bapak diarahkan untuk penanganan COVID. Jadi yang 2 tahun kemarin itu anggaran untuk pengembangan kompetensi memang hampir ini dialihkan semuanya, direfocusing untuk penanganan COVID. Oke. Ini apabila memang sekarang ini untuk Mas Mughni ya, ini saya bukan promosi ya, kebetulan kita memang dengan Unesa saat ini. Kenapa nggak mikir ke Unesa gitu? Ya. Kalau memang ada kemudahan di sini, ya, kenapa tidak dengan Unesa? Tapi ya monggo, itu tambahkan monggo. Ya, memang sebenarnya ketika kemarin kita mengembangkan program RPL Desa dengan Kemendes PDTT, di tahun pertama kami merancang itu kan dengan UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Itu sudah berjalan yang nanti di bulan September akan lulus. Pada tahun 2022 akhir, Unesa diminta untuk mendampingi beberapa perguruan tinggi untuk merancang RPL. Kami sebutkan Universitas Brawijaya, UNS Solo, UNES, itu kami dampingi untuk merancang program RPL juga. Tapi apakah, dan itu sudah menerima program RPL yang sifatnya kerjasama dengan Kemendes PDTT juga. Tapi apakah UNS, UNES, ataupun UB itu nanti akan membuka program RPL dengan Pemkab lainnya, itu kan kebijakan internal. Itu yang belum kami ketahui juga. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi seperti itu, Mas Mughni, ya. Kira-kira sudah jelas nih. Untuk berikutnya, nah ini dari Pak Opo, Pak. Karena tidak sebutkan nama. Mohon izin bertanya untuk pendaftaran RPL S2 ke siapa nggih? Terima kasih. Tadi sudah disebutkan ya Pak, melalui apa namanya tadi linknya ada. Nanti mohon di-share Pak nggih, Pak Awang untuk materinya sudah ya. Nanti kita sebarkan ke teman-teman, ke Sobat Ayo Sinau semuanya, baik yang ASN maupun yang di perangkat desa. Itu tadi sudah jelas pendaftarannya, tetapi nah ini ketika mendaftar, apakah itu sudah harus tertuang di kerjasama kami, Pemkab dengan Unesa, ataukah mereka mendaftar bebas dulu, tetapi kemudian kami susulkan untuk daftar namanya itu. Gimana Pak Awang? Berdasarkan format yang sudah kami lakukan sebelumnya, lebih baik nanti Pemkab Magetan mendata
siapapun yang ingin mendaftarkan RPL di UNESA. Ya. Nanti untuk yang sudah siap satu rombel seperti itu ya, itu nanti yang misalnya dibatasi untuk ingin mendaftar, misalnya dalam waktu 2 minggu, BKD itu menyusun sekian yang mendaftar. Setelah itu nanti prodinya ini yang sekiranya bisa dibuat satu rombel, prodinya beririsan, mungkin dibuatkan satu rombel saja, biar nanti bisa berangkat bersamaan begitu. Nah, yang sudah lengkap satu rombel itu nanti kami dibuatkan surat surat pengantar permohonan pengajuan program RPL ke UNESA dengan nama-nama pendaftarnya dan prodi yang dituju, sehingga nanti kami akan membuatkan timeline pendaftaran. Nah, timeline pendaftaran. Nah, tentu kalau seperti tadi ini masih kesulitan cara mendaftarnya. Nanti kami akan buatkan ruang virtual Zoom seperti ini lagi yang sifatnya lebih teknis untuk tata cara mendaftar. Oh, gitu. Nanti kami kan tadi belum menampilkan kapan masa pendaftaran, kapan masa asesmen. Kami masih belum membuat timeline tersebut karena itu bisa kami lakukan ketika kami juga khawatir takutnya mahasiswa itu langsung daftar, ternyata masih belum dinaungi kerjasama, sehingga nanti kalau tidak dinaungi kerjasama ini kan kontrolnya juga lemah baik dari UNESA ataupun dari Pemkab Magetan. Begitu Pak. Ya, jadi intinya kan kerjasamanya PKS-nya cukup satu, tetapi kemudian untuk daftar peserta itu kan nanti bisa menyusul mungkin satu rombel lagi, kan begitu kan Pak ya? Misalnya nanti dalam satu surat itu panjenengan menemukan sudah ada 3 program studi yang sudah memiliki satu rombel ataupun lebih. Nah, itu yang kita berangkatkan untuk membuat timeline pendaftaran, timeline seleksi, timeline sehingga ada proses pendaftaran, timeline seleksi, asesor kami siapkan, akses pendaftaran kami buka, begitu Pak. Oh ya, baik. Oke. Jadi kami juga punya tugas ini Pak. Punya tugas. Karena perjanjian kerjasama ini juga kalau di Pemda itu kan di leading sektornya kan di bagian pemerintahan. Nanti kami akan berkoordinasi dengan bagian pemerintahan untuk menindaklanjuti ini. Juga ini Bapak, untuk yang teman-teman perangkat desa itu kan leading sektornya juga di Dinas PMD ya. Nanti juga kami akan koordinasi dengan PMD. Sedangkan untuk yang ASN ya nanti langsung kita bisa dengan UPD masing-masing. Baik, untuk selanjutnya dari SMPN 2 Parang ya ini. Nah, ini apakah harus pengalaman kerja 5 tahun? Nah, tadi sudah dijelaskan. Minimal pengalaman kerja 5 tahun. Lanjut nggih Pak Awang? Oke, siap. Nah, ini izin bertanya lagi Pak Awang, mohon dirinci daftar prodi S2 apa saja. Oh, nanti mungkin disampaikan ke kami nggih Pak Awang? Oke, siap. Nanti kami share di website kami. Jadi Mas Ivan nanti bisa lihat di websitenya BKD nggih. Untuk BKD persyaratan untuk izin tugas belajar apa saja nggih Pak? Nah, ini nanti jenengan datang ke saya aja. Saya atau Mbak Upi ya. Langsung ini kebetulan Pak Awang, untuk BPKAD ini satu gedung dengan BKD, jadi enggak jauh. Langsung pertanyaan berikutnya. Nah, ini mohon izin untuk pendaftaran bagi kepala sekolah yang ingin ikut RPL kemana nggih? Ini insya Allah sama ya Pak Awang ya? Sama Pak. Jadi itu bagus sekali karena dan ini Pak Wakasek ataupun guru-guru yang ingin memiliki gelar S2 atau S2 misalnya mau manajemen pendidikan untuk kepala sekolah itu kan lebih relevan. Ada teknologi pendidikan, ada S2 pendidikan sains, ada S2 PGSD, itu ada banyak nanti jenis S2. Mohon maaf mungkin biasanya kan kalau yang sudah punya
sertifikasi guru ini kan sebenarnya bisa juga dimanfaatkan untuk sebagian untuk ke proses perkuliahan RPL dalam 1 tahun ketika untuk S2. Seperti itu, Pak. Oh ya. Jadi begini, Sobat Ayo Sinau semuanya. Jadi untuk yang ASN, silakan nanti akan dikoordinir oleh OPD masing-masing. Nah, ini kepala sekolah itu melalui dinas Dikpora, ya. Kemudian untuk OPD yang lain juga sama seperti itu. Nanti menyampaikan saja kepada BKD. Nanti kita juga akan menindaklanjuti kerjasama, ya. Kita koordinasikan dengan bagian pemerintahan kerjasama dengan UNESA. Nah, sementara untuk yang perangkat desa ini dimohon dari teman-teman dinas PMD, ya, nanti yang mengkoordinir, ya, sehingga tidak satu-satu masing-masing orang datang ke BKD, nanti susah merekodnya. Tapi kalau dari OPD leading sektornya masing-masing nanti yang akan menyampaikan ke BKD itu. Lanjut Pak untuk, nah ini mohon izin untuk pendaftaran bagi KEPSEK yang ingin ikut RPL kemana nggih? Sama seperti tadi ya, dikoordinir dulu di Dikpora. Nanti Dikpora mengkoordinir, kalau sudah diinventarisir semuanya disampaikan kepada BKD. Akan kami tindak lanjuti nanti dengan UNISA. Lanjut untuk K2 juga memerlukan surat izin. Prinsipnya kalau non ASN kan tidak perlu izin dari kami. Yang perlu izin dari BKD itu mendapat izin dari Pak Bupati itu adalah yang ASN. Nah, yang K2 cukup jenengan di OPD mana yang melingkupi, monggo itu nanti yang mengkoordinir juga OPD. Misalnya jenengan K2 di lingkup Dikpora misalnya, nah itu bisa juga nanti menyampaikannya melalui Dikpora, sehingga nanti diinventarisir juga oleh Dikpora, ya. Jadi minta tolong untuk teman-teman Dikpora yang di lingkup Dikpora itu kan juga selain ada ASN-nya juga ada non ASN. Jadi tolong dibantu untuk inventarisasinya. Jadi tetapi tidak perlu ada izin. Nah, kalau ASN memang harus mengajukan izin tugas belajar ke Bupati. Itu. Nah, ini ini Mas Bagas Kominfo. Nah, ini teman kami Pak juga terkait dengan ini penyelenggaraan Ayo Sinau ini Pak Awang, Mas Bagas ini juga yang menangani juga secara teknisnya. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk pengalaman kerja kurang dari 5 tahun tapi memiliki ijazah D3 yang relevan dengan jurusan dituju, apakah memenuhi syarat untuk program RPL S1? Nah, ini pengalaman kerjanya kurang 5 tahun Pak, tapi punya D3, ini gimana Pak Awang? Mohon info Pak, pengalaman kerjanya sudah berapa tahun? Nah, ini Mas Bagas ini, kalau mungkin Mas Bagas hanya pengalaman kerjanya di sebagai ASN di Magetan. Itu mungkin 3 tahunan ya. Iya, 3 tahunan. Atau diunggah dulu Pak, nanti kan biar asesor bisa menilai dengan dukungan pengalaman kerja itu ditambah dengan pengalaman ijazah, biar nanti asesor yang bisa memberikan penilaian, mungkin begitu. Soalnya memang sudah D3 Pak. Betul. Iya. Istilahnya tinggal nyuan mencapai. Paham. Bisa nanti diunggah keduanya, baik itu pengalaman kerja dengan ijazah D3-nya, sehingga nanti ketika asesor bisa melihat data portofolio tersebut bisa memberikan penilaian lebih lebih seimbang begitu Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga jelas Mas Bagas ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, mohon izin bertanya, untuk mengikuti perkuliahan apa harus hadir di UNESA nggih? Ya, tadi sudah dijelaskan sebenarnya, tapi monggo Pak Awan. Teman-teman mungkin ada yang tadi terlewat untuk diri.
Ya. Sudah di PPT yang kami sampaikan tadi sebelumnya bahwa dalam satu semester itu ada 16 pertemuan. 13 pertemuan itu bisa dilakukan secara online dan 3 pertemuan itu bisa dilaksanakan offline di kampus UNESA, baik di kampus Magetan ataupun di kampus UNESA Surabaya. Seperti itu. Ya. Dan apalagi nanti kampus Magetan juga sudah selesai dibangunnya Pak ya. Betul, akhir tahun ini insya Allah sudah selesai. Apalagi kalau seperti itu kan malah lebih enak lagi. Oke. Semoga jelas nggih. Ini dari pemerintah Desa Prampelan tadi Pak, yang desa tadi Pak. Kalau ini perangkat. Oke. Lanjut, ini dari BPBD Magetan. Nah, izin bertanya apakah PNS boleh mengambil profesi insinyur? Ini di kami Pak. Ini mestinya kalau profesi insinyur boleh. Nah, sesuai tugasnya apa? Bidang tugasnya. Nah, ini contohnya misalnya ada dari dinas perumahan permukiman. Itu ada yang mengajukan, sudah ada yang mengajukan untuk program profesi insinyur. Bisa tinggal mengajukan izin tugas belajarnya ke bupati, silakan melalui OPD-nya. Ini kemudian Agung Ariwibowo, Sekdes Sayutan. Izin apa boleh ambil S2? Tentu ya boleh. Apalagi kalau ikut RPL ini. Ya kan lebih mudah ya Pak Wang ya. Ini Ya, betul. Selama punya ijazah S1, kalau S2 pernah punya ijazah S1, nanti tinggal dilanjutkan S2-nya mau pilih prodi apa, ditambah pengalaman kerja. Boleh, sangat boleh. Oh ya. Nah ini jawaban dari Mas Bagas tadi Pak, yang Kominfo, ini kurang lebih 3 tahun Pak pengalamannya yang D3. Silakan diunggah Mas Bagas sehingga nanti tinggal nanti kalau mendaftar kan lebih detailnya tiap mata kuliah yang lebih tahu itu asesor. Nanti dengan ditambahkan pengalaman ijazah D3 dan pengalaman kerja 3 tahun, biar yang mengkombinasikan nilainya biar asesor seperti insya Allah bisa. Ya. Baik, lanjut berikutnya. Nah, ini untuk prodinya apa saja nggih, tadi sudah disampaikan pertanyaan sebelumnya juga. Nanti akan di-share nggih Pak Awang ya. Ya, yang ini dari Kecamatan Ngariboyo. Oke, lanjut ke ini siapa ini? Namanya Fat ya. Dari mana? Ini tidak disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, untuk pengalaman kerja minimal 5 tahun ini apakah berlaku di satu tempat, satu bidang saja? Misalnya punya pengalaman kerja sudah lebih dari 5 tahun di tempat lain, tetapi di Pemkab Magetan kurang dari 5 tahun, apakah bisa mengikuti program LPL ini? Terima kasih. Tadi sudah dijawab sebenarnya Pak Awang ya. Ini bisa kan? Sangat bisa ini. Sudah dijawab di sebelumnya sama pertanyaannya, nggih. Nanti diunggah aja semuanya. Kemudian untuk program S2, prodi yang diambil harus linier dengan S1-nya, apa tidak? Prodi apa saja yang ada. Nah, ini prinsipnya memang kalau terkait dengan jabatan di pekerjaan, memang mestinya harus yang linier. Karena ini kan meningkatkan kompetensi di bidang itu. Ya, gitu ya. Diusahakan yang linier. Walaupun persyaratannya misalnya untuk satu pekerjaan, satu tugas jabatan, persyaratannya dipakai pedoman misalnya kalau di standar kompetensi jabatannya adalah S1, memang yang dipakai S1-nya, tetapi untuk S2-nya, untuk meningkatkan kompetensi di bidang yang sama mestinya adalah linier. Kemudian prodi apa saja yang ada, nah ini nanti juga akan di-share. Okay. Lanjut saja, kalau ada pertanyaan lagi. Ini dari SMP 2 Bendo, bawahnya, oh enggak ada. Ini sudah semua pertanyaan melalui chatroom. Ada yang raise hand? Silakan. Kalau ada yang raise hand, silakan dibuka mikrofonnya. Oh ada.
Nggih. Oh, belum ada yang resen nggih. Oh, sudah ada. Kalau enggak, ini chatnya dulu. Saya baca chatnya. Nah, ini Mu Ali. Mulai kapan kita bisa mendaftar? Ya, tadi sudah disampaikan ya. Untuk pendaftarannya, kalau nanti mungkin untuk pendataan ya, untuk pendataan, inventarisasi, jenengan silakan melalui OPD masing-masing. Kalau yang ASN nanti bisa kita BKD inventarisir nanti, dan selanjutnya juga kita tidak lanjuti kerjasama dengan UNESA. Jadi dengan kita inventarisir, nanti prodinya apa saja, kita jadikan yang satu prodi gitu. Kalau sudah memenuhi syarat satu rombel, nah itu yang kita kirim nanti ke UNESA. Tuh. Oke. Kapan mulainya? Nanti akan ada timeline-nya dari Pak Awang. Itu. Pak Inci, mohon izin. Silakan Pak. Saya share screen untuk prodi-prodi apa saja, karena semua prodi itu bisa bisa dipilih untuk RPL. Oke, monggo. Saya izin share screen alamat website UNESA, nggih. Nggih, monggo. Baik Ibu Bapak sekalian, tinggal klik saja unesa.ac.id. Nah, di sini seluruh masuk ke menu pendidikan. Di menu pendidikan ini ada banyak fakultas. Di dalam fakultas ini semua prodi bisa dibuka kecuali yang S3. Jadi untuk yang S1 dan S2 itu bisa dipilih. Misal saya pilih Fakultas Ilmu Pendidikan, ya. Nah, Fakultas Ilmu Pendidikan ini punya banyak program studi. Nah, di sini. Maaf sebentar. Nah, ini ada prodinya dan ada akreditasinya. Ada S1 bimbingan dan konseling, ada S1 manajemen pendidikan, ada S1 PG PAUD, nah, ya. Ada S1 PGSD, ada S1 pendidikan luar biasa, ada S1 pendidikan luar sekolah, ada S1 psikologi yang tahun ini akan jadi fakultas sendiri, S1 psikologi. Ada S1 teknologi pendidikan, S2 teknologi pendidikan, ada S3 tidak termasuk untuk RPL. Ya, kurang lebih seperti itu. Coba nanti saya berikan yang lebih mungkin ya, infografisnya lebih rapi. Nanti saya share ke BKD, Pak, kalau begitu. Oh, okay. Siap. Okay. Okay. Baik, untuk chatnya tadi masih ada lagi? Sudah ya. Mungkin ada yang raise hand, bisa langsung tanya dengan membuka mikrofonnya, silakan. Langsung di-unmute saja mikrofonnya. Silakan, bisa langsung tanya. Ya, sambil nunggu yang mikir-mikir untuk bertanya apa ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa ya untuk registrasi peserta Ayo Sinau. Ada di linknya mungkin Mbak Upi sudah disampaikan di chat, room chat. Ya, bisa dilihat di ruang chat ya untuk link registrasi. Nanti teman-teman yang Sobat Ayo Sinau semuanya yang masuk ke link registrasi ini mengisi linknya.
kemudian nanti akan mendapatkan sertifikat dari kami, dan untuk sertifikatnya nanti juga bisa di-download sendiri, ya. Bisa dicari sendiri setelah selesai acara ini nanti. Itu nggih. Dan semoga ya sertifikat pengembangan kompetensi seperti Ayo Sinau ini juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, Sobat Ayo Sinau semuanya. Kita tunggu sebentar, tidak ada? Ya baik, ini tadi untuk ini Pak Awang untuk apa namanya? Nanti sebagai pembicara lanjutan ya untuk kami dari BKD maupun bagian pemerintahan dengan UNESA mungkin nanti akan kita lakukan lebih lanjut ya, dengan Pak Awang untuk perjanjian kerjasamanya nanti. Ini kira-kira Pak Awang untuk yang semester ini kira-kira bulan Juni ya harus sudah mulai kira-kira, sehingga kami mungkin berpacu ini untuk inventarisasi calon pendaftarnya ini. Baik, untuk perkuliahan di semester Gasal itu nanti di bulan Agustus. Proses pendaftaran mulai dari awal sampai akhir memang kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Artinya kalau nanti ini bisa sebenarnya PKS bisa sambil lalu jalan. Yang pasti kalau misalnya kami sudah mendapatkan nama-nama yang sudah siap satu rombel per prodi itu, dikirimi surat saja ke UNESA, biar kami tinggal membuat timeline pendaftaran dan timeline pendaftaran dan proses pendampingan pendaftaran, sehingga nanti PKS sambil lalu jalan, timeline sudah kami siapkan. Untuk timeline disiapkan, kami sudah diberikan nama-nama yang itu surat dari BKD ataupun dari pihak OPD yang menyatakan bahwa prodi ini berjumlah pendaftar ini mendaftar di prodi ini dan itu sudah minimal sudah satu rombel gitu Pak. Oke. Ya. Mungkin kalau bisa itu di bulan Juni, insya Allah di Agustus itu sudah bisa mengikuti perkuliahan semester Gasal seperti itu. Ya. Dan itu bersamaan dengan semester 1 mahasiswa reguler di bulan Agustus kuliahnya. Ya. Ya. Jadi ini nanti kami segera koordinasikan, mungkin nanti ada surat dari kami untuk teman-teman yang ada minat untuk mengikuti RPL di UNESA ini. Jadi nanti Sobat Ayo Sinau yang di ASN, yang ASN silakan nanti ke OPD-nya masing-masing. Nanti OPD-nya akan mengirim surat kepada BKD. Itu ya terkait namanya, ya. Pokoknya data ya, data. Silakan kalau ASN biasanya kan nama plus gelar kalau ada D3-nya. Itu atau kalau mau mendaftar yang S2 ada S1-nya. Okay. Terus ini jelas kalau ASN jabatannya apa, di posisi mana, kemudian minatnya di prodi apa. Jadi ini yang penting karena nanti kami akan mengelompokkan sesuai prodinya. Itu kalau yang ASN melalui OPD masing-masing, nanti OPD-nya yang menyampaikan kepada BKD. Kemudian untuk yang perangkat, ini juga yang tadi yang K2 di OPD ya. Tenaga honorer atau tenaga kontrak perorangan di OPD itu dikoordinir oleh OPD masing-masing. Gitu. Sedangkan untuk yang perangkat desa, silakan nanti menyampaikan mungkin kalau desa ya melalui surat kepala desa kepada PMD. Nanti PMD-nya yang menyampaikan kepada BKD. Jadi diinventarisir dulu di PMD, nanti dari PMD disampaikan kepada kami.
Tapi yang penting adalah data yang bersangkutan serta prodi yang akan dituju. Itu juga disebutkan sehingga kami bisa mengelompokkan. Kira-kira seperti itu. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin atau masih ada di chat room-nya. Nah, ini kami share. Bos tanya, Bos. Ya, silakan. Dari siapa? Dari mana? Mas Jaka Firmansyah dari Dinas PMD. Oke, monggo. Oke. Mau tanya, itu batas akhir pendaftaran itu kapan? Suaranya sudah bodoh. Seperti itu, sehingga karena ada berhubungan dengan BPMD untuk urusan perangkat desa, paling tidak kan harus ada jeda waktu yang cukup panjang. Karena kita juga harus bersurat ke kecamatan, secara otomatis kecamatan juga nanti bersurat ke desa, kan seperti itu. Ya. Jadi prinsipnya tadi sudah sampaikan, kalau untuk yang semester ini ganjil ya, untuk semester ganjil itu Agustus kan, berarti prosesnya 1,5 bulan. Dari Agustus itu berarti kan Juli, pertengahan Juni. Nah nanti kalau memang mungkin ada yang terlambat, mungkin ikut semester yang berikutnya, kayak gitu. Jadi kan bisa kalau misalnya tidak nututi untuk yang semester ini, mungkin semester berikutnya. Yang penting diusahakan dulu memang datanya yang ada ke BKD berapa, memenuhi itu yang nanti langsung kita sampaikan kepada UNISA, persisnya seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa serta-merta langsung nembak gitu ya, tapi memang birokrasi kita memang harus melalui surat-surat seperti itu. Ya intinya seperti itu Mas Firman. Jadi kalau nanti nggak nututi di semester yang ini ikut Agustus, mungkin yang di semester berikutnya. Yang penting datanya masuk gitu. Kira begitu Ya, Pak Bos. Gigi, makasih. Budi. Ya Pak Awang. Jadi untuk nanti kita inventarisir, kalau misalnya nanti nututi yang untuk Agustus, yang masuk di Agustus. Kalau nggak nututi, mungkin masuk yang di semester berikutnya. Apa begitu ya? Oke, betul Pak. Ya. Jadi ini di chatroom juga tadi kami sudah nge-share untuk linknya registrasi peserta. Baik, kira-kira sudah nggak ada lagi? Ada yang resen? Di chatroom ada? Barusan muncul pertanyaan jurusan hukum ada nggak ya? Hukum ada, S1 dan S2 hukum ada. J. Apakah bisa sambil bekerja dari Pak Ivan? Tentu RPL itu tidak menggugurkan tugas ASN, terus bisa bekerja sambil kuliah. Ini ada lagi Pak Dadang, UPTD Pengairan, Beringin. Ini Dinas PU. Mohon nanti selain kepada OPD masing-masing, hal terkait info pendaftaran dan lain sebagainya juga diinfokan ke email masing-masing peserta yang saat ini mengikuti di webinar ini. Terima kasih. Di web BKD bisa, jadi semua bisa mengakses webnya BKD. Nanti di web BKD itu jenengan bisa langsung ya. Jadi info-info apa saja nanti kami share di websitenya BKD. Tinggal klik cari BKD Kabupaten Magetan pasti ketemu. Ya. Itu nek sing neng kene iki ngopo tak kira program opo. Terus ini ada lagi yang bawa itu apa itu? Oh, pendidikan jurusan hukum. Oh, tadi sudah dijawab nggih sama Pak Awang. Untuk yang hukum ada. Jadi semua ada, nanti di-share ya. Selalu ada semua itu. Tadi salah satu contohnya sudah disebutkan di yang terkait Fakultas Pendidikan tadi. Baik, ini Pak Awang kita sudah cukup banyak informasi yang kami terima dari Pak Awang. Nah, tinggal tindak lanjutnya nanti kami ada pembicaraan lebih lanjut dengan UNESA dan juga kami dengan OPD-OPD, sehingga nanti apa yang ingin kita tuju bersama, ya
meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah, apakah itu yang di lingkup Pemda Magetan maupun yang di lingkup desa, ya, dalam rangka tujuan akhirnya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya di situ. Dan yang satu lagi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Hilirnya adalah di sana nanti, muaranya di sana. Baik, terima kasih Pak Awang atas waktunya dan atas penjelasan yang disampaikan. Ya. Nah, ini ada lagi Pak Awang ternyata. Untuk biaya per semester bisa diangsur atau harus cash? Maksudnya harus tunai, harus lunas semuanya. Oke. Pak Awang, ada satu centelan tadi. Untuk kemarin UNESA itu memang menerapkan dua jenis. Ada biaya UKT dan biaya SPI. UKT ini dibayar per semester, SPI ini dibayar uang gedung. Uang gedung dibayar di awal. Dan uang gedung ini SPI bisa diangsur. Tapi untuk RPL berdasarkan peraturan rektor per tahun 2023 SPI dihilangkan. Makanya hanya bayar UKT saja, tidak ada pembayaran SPI uang gedung, hanya bayar UKT per semester. Yang memang kalau dari kebijakan selama ini UKT masih dibayar langsung Di awal. Di awal UKT dibayar ketika tiap semester seperti itu. Tapi kalau SPI itu awalnya bisa dicicil, tapi SPI ini sudah ditiadakan untuk RPL, jadi tidak ada. Jadi untuk UKT sampai saat ini kebijakannya masih belum ada angsuran, jadi masih dibayar cash. Tapi nanti kita lihat proses komunikasi antara Pemkat dengan UNESA, selama itu masih bisa untuk dikomunikasikan dengan baik, ya tentu mungkin ada kebijakan-kebijakan khusus. Belum bisa saya sampaikan sekarang karena itu kan berhubungan dengan bidang keuangan. Ya. Ya tinggal berdoa saja ini. Ya kan? Tinggal Mbak dari Kecamatan Ngariboyo ya ini ya. Jadi ya tinggal berdoa saja, siapa tahu ada kebijakan ya yang meringankan. Kalau memang belum ada, ya misalnya untuk yang saat ini, untuk yang Agustus ini semester ganjilnya belum bisa, ya nanti ikut di semester genapnya. Tuh. Kan tidak habis kok ini, RPL akan berjalan terus. Jadi bukan Agustus ini selesai sudah nggak ada lagi, enggak, akan terus berlanjut. Ini ada lagi biaya. Bisakah mengikuti RPL ini sesuai linear jabatan, bukan linear pendidikan? Prinsipnya memang kalau ASN itu kan harus memenuhi kualifikasi pendidikan ditetapkan di standar kompetensi jabatannya. Ya otomatis memang linear jabatan sebenarnya. Ya. Karena yang harus dikejar itu untuk memenuhi kompetensi jabatan gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Awang sekali lagi atas penjelasannya. Kurang lebih 2 jam ini kita bersama. Dan jangan lupa untuk teman-teman atau Sobat Ayo Sinau semuanya, untuk registrasi sudah disebutkan di chat room-nya ya. Nah, terus jangan lupa juga untuk Sobat Ayo Sinau subscribe di channel YouTube-nya BKD Magetan ya. Karena nanti dengan jenengan subscribe, setiap kali kami ada informasi jenengan bisa menerima notifikasinya. Mungkin ada kata-kata penutup ya, kata-kata mutiara dari Pak Awang kepada Sobat Ayo Sinau semuanya. Monggo Pak Awang. Maturun Pak Inci, saya sangat mengapresiasi untuk Pemkab Magetan yang sangat fokus untuk pengembangan SDM, karena memang muaranya nanti untuk kesejahteraan masyarakat. Kami dari Perguruan Tinggi UNESA sangat siap untuk menjadi supporting system untuk pengembangan SDM di Kabupaten Magetan. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, terima kasih kepada Pak Awang selaku narasumber dan juga kepada
Bapak Direktur ya, Bapak Dr. Martadi MSN yang tadi sudah menyampaikan pengantarnya, dan juga kepada teman-teman Sobat Ayu Sinau semuanya, terima kasih telah bergabung dengan kami dan dengan sabar sampai 2 jaman ya kita bersama. Semoga apa yang kita terima pada pagi hari ini sampai siang hari ini ya berguna bagi kita semuanya, dan insya Allah semoga juga berguna bagi masyarakat yang kita layani. Amin. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami, dan sampai jumpa di Ayo Sinau episode berikutnya. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.